warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Saya berharap mudah-mudahan kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan lahir dan batin. Meskipun kita berada di tengah-tengah maraknya COVID-19, kita akan terus semangat dalam belajar. Anak sekalian, pembelajaran kita kali ini tidak seperti biasa, yang langsung bertatap muka dengan teman dan Bapak Ibu guru, namun kita menggunakan jaringan. Di mana materi yang akan saya sampaikan pada kali ini materi tentang anekdot. Apa itu anekdot? Baik, marilah kita saksikan bersama-sama tayangan berikut dan penjelasan berikut. Teks anekdot merupakan teks yang memaparkan cerita singkat yang menarik dan lucu dengan tujuan mengkritik terhadap suatu kebijakan atau fenomena tertentu. Struktur teks anekdot. Secara garis besar, struktur teks anekdot sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan judul. Judul teks anekdot itu singkat, padat, dan langsung merujuk hal atau objek yang hendak dianekdotkan. Kedua, abstrak. Karena teks anekdot termasuk dalam kegiatan teks narasi atau sebuah cerita, maka teks anekdot diawali dengan abstrak yang berisi uraian singkat tentang objek atau hal yang hendak disindir atau dikritik. Struktur yang ketiga berupa orientasi. Orientasi dalam teks anekdot bahwa cerita dilanjutkan dengan pengenalan terhadap pelaku atau peristiwa. Struktur yang keempat, krisis. Dalam tahapan krisis ini memuat tahapan peristiwa dan cerita mulai memuncak dan hampir menuju kepada penyelesaian. Struktur yang kelima, reaksi. Reaksi merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan pada tahap krisis, dan ini merupakan inti kritik yang memuat unsur lucu atau unsur yang mengesankan. Yang terakhir atau keenam adalah koda. Koda bisa disebut sebagai penutup cerita yang merupakan penegasan terhadap hal yang dikritik atau hal yang disindir. Selanjutnya, dalam teks anekdot terdapat ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, teks anekdot menggunakan kata yang menunjukkan cerita masa lampau atau waktu lampau. Contohnya, misalnya kata sore hari. Ciri kebahasan yang kedua, menggunakan kata seru untuk menegaskan hal-hal tertentu. Contohnya, kata-kata stop. Kemudian, ciri yang ketiga, dalam teks anekdot menggunakan kalimat yang menyatakan unsur kelucuan terhadap sesuatu yang serius. Misalnya, jangan ambil sepeda saya, Pak. Saya tidak punya uang untuk menebusnya karena uang saya sudah saya pakai untuk jajan. Selanjutnya, kita saksikan bersama dan kita simak teks anekdot berikut ini.
sekalian, bagaimana setelah kalian menyaksikan tayangan tadi dan mendengarkan penjelasan yang Ibu sampaikan tentang teks anekdot? Apakah sudah dipahami? Saya yakin kalau kalian semua dalam menyaksikan teks anekdot tadi atau keterangan saya tadi dengan seksama, dengan konsentrasi, tentunya akan bisa kalian pahami semua. Anak sekalian, sebagai tugas dari pembelajaran ini, kalian saya beri tugas yang pertama mencari teks anekdot di Google atau browsing, atau bahkan kalian bisa membuat sendiri teks anekdot. Yang kedua, kalian bisa menentukan struktur teks anekdot yang kalian dapat atau yang kalian buat sendiri. Yang ketiga, kalian bisa menentukan ciri kebahasaan teks anekdot tersebut. Anak-anak sekalian, selamat mengerjakan tugas yang saya berikan hari ini, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.